Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabat Nafhan Abdallah Channel, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan kesempatan. Tidak lupa kita ucapkan salam dan selawat ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga para sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah saum sebulan penuh. Insya Allah amalan dan ibadah yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadah saum sebulan penuh tersebut adalah merupakan semacam pendidikan atau training. Keberhasilan seseorang melaksanakan saum selama sebulan penuh dapat dilihat dari kegiatan ibadah dan muamalahnya setelah bulan Ramadan. Jika setelah Ramadan ibadah dan muamalahnya lebih baik, berarti orang tersebut telah sukses melaksanakan saum Ramadannya selama bulan Ramadan. Contoh, ibadah sholat wajibnya selalu berjemaah di masjid misalnya. Sholat sunnah rawatib rutin dilakukan, sholat malam atau tahajud semakin rajin, tilawah Al-Quran tetap konsisten ditunaikan, misalnya minimal 2 hari 1 juz, atau lebih baik lagi kalau 1 hari 1 juz. Selanjutnya menyelesaikan saum Syawal 6 hari dan dilanjutkan oleh saum-saum sunnah lainnya seperti saum Senin Kamis dan saum Ayyamul Bid. Mengacu kepada kriteria bahwa orang yang berhasil melaksanakan ibadah saum adalah orang-orang yang ibadahnya lebih baik dari sebelumnya, maka orang-orang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Apakah itu istiqomah? Sebagian ulama mendefinisikan istiqomah adalah orang-orang yang konsisten dan teguh pendirian dan melakukan ibadah secara kontinu dimanapun, kapanpun mereka berada. Seperti tercantum di dalam surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 13 yang berbunyi, Innallazina qalu rabbunallah sumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahsanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula bersedih hati. Jadi istiqomah adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka adalah Allah dan mereka istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan mereka tidak khawatir dan tidak bersedih hati mengenai masalah dunia. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qul amantu billah sumastaqamu, yang artinya katakanlah saya beriman kepada Allah dan berpegang teguhlah, terdapat di dalam hadis HR Muslim. Hadis ini juga senada dengan surah Al-Ahqaf ayat 13 tadi, bahwa orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan berpegang teguhlah kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekarang bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah menjalankan ibadah 11 bulan ke depan, kalaupun tidak sama dengan waktu di bulan Ramadan, minimal hampir mendekati seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan.
Maka pada kesempatan ini kita membahas mengenai istiqomah memelihara ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan untuk 11 bulan ke depan. Pertama, contohnya, sholat fardu 5 waktu harus dilaksanakan secara berjamaah di masjid untuk laki-laki. Ini sebenarnya masih kategori standar karena laki-laki memang disunahkan sholat berjamaah di masjid. Terus sebisa mungkin ditambahkan mengerjakan sholat sunnah rawatib yang jumlahnya 12 rakaat dengan rincian 2 rakaat sebelum subuh, terus 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Total sunnah rawatib itu 12 rakaat. Selanjutnya melaksanakan sholat malam atau tahajud 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Kemudian sholat duha 2 rakaat. Ini sebaiknya rutin dilakukan agar ibadah kita terjaga. 2. Sebagai pengganti saum Ramadan, setelah selesai puasa Syawal 6 hari dilanjutkan dengan puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa tengah bulanan tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. 3. Tetap rutin tilawah Al-Quran minimal one day one use, kalau bisa dibaca tafsirnya atau minimal dibaca tarjamahnya. 4. Zikir sehabis sholat fardu harus selalu didawamkan. Demikian juga zikir pagi dan petang jangan dilewatkan. Zikir pagi didawamkan sehabis sholat subuh dan zikir sore didawamkan sehabis sholat asar. Kami mengambil beberapa tips dari beberapa penceramah atau dai yang mengatakan agar kita tetap istiqomah beribadah setelah bulan Ramadan, antara lain. 1. Jangan merasa ujub atau sombong, karena jika kita ujub atau sombong, kita akan lalai. Misalnya, merasa ibadahnya sudah banyak dilakukan di waktu bulan Ramadan, sehingga setelah Ramadan santai-santai saja. Ini salah para saudara sekalian. Kedua, kita harus merasa was-was, apakah ibadah yang telah kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jika kita was-was, maka kita akan beribadah lebih rajin dan berusaha lebih sempurna dalam ibadahnya. 3. Dalam beribadah harus dipaksakan diri kita, walaupun berat dan banyak gangguan. Seperti sholat malam atau tahajud, kita paksa diri kita, misalnya dengan membunyikan alarm agar kita terbangun. Karena dilakukan terus-menerus, insya Allah nantinya menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. 4. Banyak belajar mencari referensi ibadah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, baik melalui kajian langsung ataupun melalui buku-buku yang referensinya mencantumkan Al-Quran dan Sunnah. 4. Tadi 4, sekarang 5. Waktu bulan Ramadan kita biasa berbagi dengan orang-orang yang ditakdirkan kurang mampu. Setelah bulan Ramadan kita lanjutkan kebiasaan baik tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat jumlah donasi yang kita berikan, namun yang dinilai rutinitas dan keikhlasan kita. Keenam, yang terakhir, agar kita tetap istiqomah dalam beribadah dan berbuat baik, maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui doa. 1. Doa yang berasal dari Al-Quran. Doa dari Al-Quran agar kita ditetapkan dalam keadaan selalu di dalam hidayah Allah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan yang telah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi rahmat atau karunia, terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Kedua, doa dari hadis. Pertama, Sorifal qulub, sorif qulubana ala ta'atika, yang artinya, ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami taat kepadamu. Hadis HR Muslim nomor 2654. Kemudian yang kedua, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, yang artinya, wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku kepada agamamu. Hadis HR Tirmizi nomor 3522.
Para sahabat sekalian, doa-doa meminta keteguhan hati agar kita istiqomah itu sebaiknya dibaca setiap sehabis sholat fardu, sehingga insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu istiqomah dalam beribadah dan amal-amal kebaikan. Demikian para sahabat, kita sama-sama berdoa agar kita mampu istiqomah dalam beribadah pada bulan setelah bulan Ramadan, minimal mendekati seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga berguna bagi diri kami dan juga berguna bagi para sahabat sekalian. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat, kami mohon maaf dari kami orang yang fakir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.